Alhamdulillah. Hey guys, welcome back di Big Z Podcast part 8 setelah udah sekian lama ya. Ini udah masuk ke tahun 2021. Terakhir gue kan nge-podcast sekitar tahun 2020. Itu lama banget. Oke, dan ini gue nge-podcast lagi, balik lagi. Dan gue kali ini mendatangkan seorang bintang tamu, guys. Bintang tamu, Mas Billy. Bill. Lo ngapain di situ? Lo ngapain? Tadi bakugan gue jatuh ke Bakugan. Iya. Ketemu Billy. lagi para brosans. Gue juga di channel gue hilang nih ya kayaknya nih ya. Berapa bulan nih, dulu part 1 hilang, sekarang hilang lagi. Ini gue baru lulus by the way nih, jadi aman bikin konten. Oh iya guys, sebuah announcement spesial hari ini ya. Billy udah lulus, alhamdulillah. Berat. Bentar, berat lah. Berat nggak? Berat gak? Ya nikmatin aja. Gue makanya bingung kalau sampai ada yang stres gimana. Nikmatin aja. Tapi kan telat gitu kan. Iya. Parahnya itu. Ya, oke. Selamat buat Mas Billy udah lulus skripsi dan sekarang fokus ke YouTube kan? Iya, atau jadi pengangguran lah. Oke. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai ke pembicaraan podcast kali ini. Bentar. Gimana? Stop. Gimana? Kemarin kan main ke Malang nih. Iya. Kan? Gimana kesan-kesan lu tentang Malang nih? Anjir. Kan gue nyamperin lu sekarang nih kan. Iya, kemarin okay, gimana okay, nih? Iya, alhamdulillah gue berterima kasih juga ke Billy karena kemarin juga ikut menyediakan tempat tinggal, ya, memberitahukan beberapa spot ngopi yang enak, yang makanan juga enak-enak. Ya, overall Malang tuh kota besar tapi dengan harganya tuh mirip seperti Pacitan. Bahkan menurut gue lebih murah daripada Pacitan. Seru banget sih kalau gue. Lu jangan bohong lu kopian cuma satu kayaknya. Enggak, kita kemarin 2 kali loh kopian lo. Kita sama enggak? King apa? King itu loh, yang King apa? Kopian King Giling, itu loh. Giling. Yang pertama lu datang. Iya. Giling. Satu lagi enggak tahu yang kapan. Yang King itu loh, gue lupa. Pokoknya ada King kopi apa itu lupa gue. Itulah pokoknya. Ya itu. 2 berarti ya? 2 kali. Tapi kalau kita bicara masalah rasa kopi itu kan subjektif ya sifatnya kan. Menurut lo enak, menurut gue gimana kan beda-beda. Tapi ya lumayan lah, vibe-nya enak, vibe-nya nyaman. Itu termasuk kota mahasiswa gak sih tempat lo itu? Ya, iya. Daerah mahasiswa maksudnya. Iya, pantesan harganya murah-murah. Target pasarnya mahasiswa duluan yang primer. Enak, mentang-mentang habis skripsi bahasanya primer sekunder, men. Ya aduh. Ya tapi itu sih kalau gue keren banget vibe-nya. Cuman ya itu kok pas gue datang kemarin panas banget nih. Iya, lu lagi hoki berarti lagi panas. Oh gitu. Iya. Yang biasanya hujan terus. Enggak ya panas. Tapi gerimis-gerimis gitu. Bedanya. Oh tapi hari terakhir kemarin gue inget kita hujan kan kemarin hari terakhir ya. Yang di hari yang kita ngopi sampai ayo guys pulang kopi ini. Oh iya. Hari terakhir sempat hujan. Rada hujan. Iya. Tapi hujannya on off. Oke, kalau gitu gue akan masuk aja ke promote dulu sebelum gue masuk kita ke segmen utama ya. Jangan lupa like dan subscribe di YouTube-nya Big Z Channel dan follow di Spotify. Big Z Channel dan Staniseva Playground juga. Di subscribe. Di like, di subscribe. Kontennya tapi berkualitas, nggak kayak Big Z Channel. Kontennya sampah semua. Oke, Spotify, follow, Apple Music kasih 5 star dan Google Podcast sekarang juga udah tersedia ya. Google Podcast, Big Z Podcast, oke. Kalau gitu gimana? Gue tutup dulu. Kabar lo gimana sih? Kabar lo gimana setelah udah merasakan lulus? Sisa hari 2 hari aja seneng sih. Oh gitu. Habis itu waduh, nganggur gue gini. Lu mau daftar kerja ijazah belum keluar kan gini. Iya. Aduh anjing enggak usah. Enggak. Oh ya, emang kan kalau udah lulus gitu kan masih nunggu dulu ya, ada durasi sebulan lebih ya. Iya. Januari kan? Januari. Wisudanya berarti lebih dari sebulan itu. Kalau lu kan laporan udah masuk perpus semua udah kan? Iya. Udah kan? Gua belum. Oh, berarti masih ada fase-fase revisi gitu ya, maybe. Iya, ini sebenarnya udah masuk fase revisi. Cuman gua rencana revisinya habis dapet ijazah. ngawur. Tapi kemarin sempat itu enggak? Maksudnya kayak pas lu kan udah seminar skripsi ya? Iya. Lu dikatain enggak sama dosen? Iya, kalau dikatain pasti tes mental. Iya, tes mental ya. Gitulah, tapi kan bedanya kita sama lu, maksudnya bukan kita ya, gua sama lu. Lu kan offline langsung. Gua online. Jadi kena mentalnya gak separah lu mungkin. Gua bilang gitu. Soalnya kan lu kan langsung kan berdiri ya, depan dosen kan. Kalau gua kan online ya udah. Paling gitu. yang gua ini cemas itu kalau misalnya wifi gangguan, mati lampu, online kan.
Itu aja. Oh, jadi anxiety-nya beda, khawatirnya beda. Tapi alhamdulillah nggak ada. Nggak ada, aman. Nggak ada, alhamdulillah. Tapi sekarang pertanyaan gue gini, gue kan belum pernah online ya. Itu online lu atasnya alma mater tuh. Bawahnya boxer dong. Kalau bisa sih celana bahan juga. Soalnya nanti ada demonstrasi. Misalnya lu di belakang ada banner X banner kecil, spanduk kecil itu. Lu kan demonstrasiin itunya juga. Cuman kalau gua kemarin enggak sih. Lah iya, lu berarti boxer bawahnya. Lo itu udah ada kejadian kakak tingkat, bawahnya boxer. Dia enggak sengaja berdiri, diketawain. Itu sampai di grup bimbingan diketawain. Iya, maksudnya gue udah bisa membayangkan sebuah skenario gitu. Lo lagi ini ngomong lo berdiri boxer gitu. Iya, makanya pakai celana bahan aja. Oh, gitu. Jadi lo pakai celana refleks. Gitu, refleks. Ya sih, totalitas gitu loh. Alat terakhir lo. Gitu. Berarti itu jadi omongan dosen sampai saat ini gitu ya. Oke, kalau gitu. Apa sih yang lagi rame sekarang? Apa nih, lu mau bahas apa lu nih? Gak bahas misalnya kayak lu kan udah lulus tuh kan berarti lu punya banyak waktu luang, right? Apa sih yang lagi rame misalnya di sana lu cuma nongkrong bareng sama teman-teman atau misalnya mungkin ada yang jelajahin apa kayak kopian baru di sana atau gimana? Saya survei buat ya film yang itu. Oke, promosin. Gua lanjutin sekarang. Baru gua bisa lanjutin nih anunya lagi. Sinopsis atau skripnya ini udah jadi nih. Ya, kita udah baru mau mulai syuting. Gue kemarin juga udah survei itu sama teman gue ya. Gata udah survei. Ya dapet lah 1-2 tempat. Nanti mulai bisa syuting pas gue nih besok kan tanggal 25 balik ke Malang. Oke. Gue selingin sama syuting itu. Oke, syuting guys nanti ditunggu ya filmnya. Iya, terakhir. Ditunggu. Terakhir. Udah feedback terakhir. Berarti lo emang rencana trilogi kan dari awal. Trilogi. Dari awal dari sebelum lo ngomong ini kan sebenarnya udah. Iya, trilogi. Dulu episodean malah sampai episode 6 maunya. Cuman gitu. Terlalu panjang. Dan teman-teman gue yang jadi aktornya tuh pada kerja sendiri-sendiri. Akhirnya kita ringkes menjadi trilogi ya. Kita nggak usah bicara aktor ya. Krunya gimana? Krunya aman. Dengan susunan kru gue yang baru sekarang ini ya. Okay. Yang dulu kan udah ganti nih. Episode 1-2 itu kru yang berbeda sampai sekarang. Oh gitu. Sekarang baru lagi. Sekarang pertanyaan gue gini. Lo ngerjain satu project film ya. Trilogi. Dengan kru yang berbeda apakah nggak hasilnya jadi? Enggak. Gue malah lebih fokus kalau orangnya dikit. Kalau gue. Lu nggak perlu konsultasi ke banyak orang gitu loh. Kan beda kalau film besar kan emang udah satu tujuan dari awal kan. Kalau misalnya lu film-film kecil masih kecil nih apalagi ya belum ada honornya ya. Itu pasti nanti ada yang malas-malasan, alah ngapain digarap gak dapat duit gue gitu. Jadi yang bener-bener hobi ini cuman beberapa orang aja. Jadi anggap aja itu lo fokuskan lagi, nggak sekedar nyari orang tapi orang yang bener-bener punya passion di situ. Gue pernah ngomong soalnya di sebelum podcast ini ya. Iya gitu itu intinya. Intinya harus difokuskan gitu ya. Anggapannya kita kan gue terakhir ke Malang kapan sih? Gue ke Malang kapan sih? Ada kali 6 bulan lalu. Juni apa Juli? Hampir 6 bulan lalu kayaknya. 6 bulan lalu ya. Oke, udah lama banget dan akhirnya sekarang ketemu lagi. Dan juga sebenarnya gue kemarin kan sempat concern sama kabar lu kemarin kan. Lu katanya bilang apa namanya? Gue nggak tahu nih gas balik Pacitan apa enggak, mau ngelarin skripsi dan lain-lain gitu. Jadi kalau sekarang udah kelar lu ya, ini udah kelar. Fokus lu mau kemana? Fokus gue menjadi videografer nantinya. Itu tujuan gue pertama. Kalau takdir berkata lain ya udah. Gue kerja apa aja gitu. Gue sahabat goceng nggak apa-apa udah. Iya, intinya emang udah lulus gini apalagi fresh graduate tuh. Udah sabet aja dulu. Sabet aja, jangan terlalu. Oke, kalau gitu kepanjangan intronya. Udah lanjut aja langsung ya. Bacot deh tadi. Bacot aja. Oke, sebenarnya gue tuh lama lu nggak ketemu sama lu tuh gue banyak yang ada di pikiran gue, tapi salah satunya gue tuh pengen ngobrolin masalah film lu bilang. Film. Kan banyak film rilis nih kan tahun 2021 nih, film dari yang bagus sama yang jelek, yang film superhero sampai film psikopat tuh ada semua. Lu yang udah nonton apa aja sih? Yang gue udah tonton. Ya. Kalau kita ngomong Tenet udah ya di podcast lalu ya. Tenet terlalu jauh ya udah, tapi udah ngomong sih. Kalau yang baru-baru ini deket ya Black Widow itu. Oke. Fast Furious 9 Vesaga, aka Vesaga. Oke. Terus kalau yang baru gua nonton di Lune kemarin apa? Don't Breathe 2. Terus sebenarnya ada Jungle Cruise yang dimainin The Rock sama pemainnya di Quiet Place yang cewek, siapa sih namanya lupa. Oke. Terus apa lagi ya? Jolt itu filmnya Amazon Prime. Mungkin lu belum dengar. Amazon Prime enggak, soalnya gue enggak pakai Amazon Prime. Oke. Terus Jolt
Terus Looney Tunes yang kemarin Space Jam baru tahu? Oh, Space Jam. Oh iya, Space Jam. Space Jam. Gue udah nonton itu. Cuman gue aneh aja gitu. Kalau itu. Tapi lu yang ke-1 udah nonton kan? Udah lama banget gue SD itu. Itu keren itu film itu sebenarnya. Iya kayak. Oke. Kalau gue kemarin Resident Evil Infinite Darkness, terus Marvel What If ya. Serial semua yang gue tonton. Suicide Squad udah, Fast and Furious juga udah. Cuman kalau bagi lo gini lah, kita mulai dari Suicide Squad dulu ya. Gimana sih anggapan lo? Lo nanya gue yang apa nih? Suicide Squad dari bagus, sisi jelek, isi cerita atau gimana? Kita mulai dari isi cerita dulu dibandingin sama yang ke-1. Isi cerita banding yang pertama ya. Kalau ini kan fokusnya ke siapa tuh yang kemarin karakter yang armornya hitam namanya siapa tuh? Armornya hitam. Ya jadi Bloodsport. Ya, kayaknya kan terfokus ke situ kan ketimbang sama Harley Quinn-nya sendiri kan. Iya. Soalnya di sebelumnya udah Harley Quinn sama Joker aja kan. Sekarang ke Bloodsport. Kalau gue sih kalau dari sisi cerita ya gitu kan, itu kayak film nggak terlalu dalam kan emang tujuannya ceritanya. Ya udah sama kayak sebelumnya kok cerita ya bagi gua ya. Tapi kalau alurnya bagusannya sekarang, menariknya sekarang, gue sampai 4 kali nonton. Daripada kalau gue melihat itunya juga sih actionnya CGI-nya cukup menolong karena gore-nya nggak tanggung-tanggung. Gue nggak nyangka kalau gore malah. Gore-nya nggak tanggung-tanggung. Cuma satu kelemahan yang gue nggak suka. Apa tuh waktu? Kenapa? Karakter yang di trailer itu benar-benar kuat. Contoh kayak yang di awal-awal yang rambutnya panjang putih itu gue gak tahu siapa. Terlalu banyak karakternya. Sama yang ketembak duluan di intro. Aduh, spoiler. Sorry, untuk teman-teman yang belum nonton dulu, oke? Yang ketembak pertama dulu itu. Di trailer kan dia dimunculin kan seolah-olah karakter epic yang bakal muncul sampai akhir. Kuat gitu ya. Mati di pertama. Dan cara matinya tuh lol gitu loh. Iya, konyol, matinya tuh konyol. Lol. Apalagi mati jadi judul gitu loh. Ya enggak? Iya. Mati jadi judul. Dead. Gue wah kok gini ya. Tapi ya itu sih genius sih. Biar kita nggak nyangka. Tapi karakter favorit gue ya dari film Suicide Squad, King Shark. Damn. Penokohannya kan bagus banget. Si Rambo si Sylvester Stallone. Oke. Kalau lo karakter favoritnya siapa di Suicide Squad? Kalau gua di situ sih siapa ya? Si Bloodsport itu sendiri sih. Bloodsport ya. Iya. Dia labil gitu loh. Iya. Kadang serius, kadang gini gitu. Cuman banyak yang hate Bloodsport gara-gara kan dia kan seolah-olah menggantikan posisi Deadshot kan. Dia dari yang pertama. Gua ngira juga Deadshot itu pertama-tama. Iya. Soalnya kan sama-sama black people. Kalau gue sih nggak ke black people ya sih. Armornya kan kayak ninja gitu ya. Ninja gitu. Gak taunya malah Bloodsport namanya. Bloodsport. Kok gini pak? Tapi keren sih gua. Keren. Kalau gitu ke film berikutnya, lo ngomongin Black Widow udah nonton belum sih? Black Widow gua udah sih. Udah ya? Cuman kalau yang kencang di Marvel kayaknya lu deh. Black Widow. Iya, kayaknya lu sih. Ini makanya gua tadi tukeran topik nih sebenarnya nih. Gua kan suruh Black Widow, gua ngambil Vesaga akhirnya. Oke. Gitu. Black Widow gue nggak nonton sampai selesai karena pertama Black Widow itu secara penokohan juga udah nggak kuat di khusus di Marvel film, Marvel Cinematic Universe. That's why ratingnya di sini Black Widow tuh 6,8 ya dari 10 di IMDb. Popularitinya turun sampai 27. Wow. Akan beda kasusnya jika solo film tuh Captain America, bahkan Hawkeye yang panah itu kenapa kok tidak dijadikan solo film? Dia lebih interesting, dia lebih menarik gitu penokohannya kalau di MCU gitu. Malah Black Widow. Tapi lu belum nonton sampai habis ya Black Widow. Apa Black Widow? Belum, gue belum nonton. Lu mau ngapain bisa gue patahin sebenarnya. Cuma gara-gara lu belum nonton sampai habis, gue diem aja. Oke. Lu nonton sendiri. Soalnya terkait dengan masalah Hawkeye, itu ada hubungannya nanti sama adiknya. Adanya Black Widow. Iya, namanya siapa sih? Lupa gua. Natasha ya? Yang rambutnya Romanoff. Oh, si Black Widow-nya Natasha. Natasha adiknya yang pirang gitu loh. Namanya siapa lupa. Itu ada ini kok. Abis biasanya kan kalau Marvel kan abis credit title ada post credit scene. Nah, lu nonton dulu makanya sampai habis. Lu udah ngatain mulu sih lu belum. Ya gue ngatain karena dari awal nonton kan gini, Bill. Film itu dari ada intro, ada main, ada outro kan. Dia harusnya tuh bisa gimana gitu loh biar mancing kita nonton terus. Ini di awal udah nggak bisa gue nonton gitu loh. Oke. Apa ya? Film lo apa sih, Bill? Fast and Furious gitu, coba. Ya udah Fast Furious kalau gua ya yang sekarang ini sejak Brian tidak ada. Oke. Ya, sejak Brian tidak ada, sebenarnya udah mulai hancur sih kalau menurut gua ceritanya. Menurut gua loh. Terus pada perang kontrakan gua lagi bentar. Kalau menurut gua apalagi di 8 itu sebenarnya mulai dari 8 itu ceritanya maksa kalau menurut gua. Tiba-tiba Domnya jahat.
muncul karakter Chipper sebagai antagonis pertama kan, dan mengejar mata Tuhan. Chipper itu yang rambutnya gimbal. Ya, si Cyper. Chipper itu, terus dia muncul lagi di 9 ini. Oke. Cuman kan sekarang konfliknya beda ya kalau sekarang ini ya. Terus tiba-tiba Han muncul. Sebenarnya kalau misalnya dari alur cerita, ya gak ada beda sama sebelumnya, maksa gitu loh. Kayak Han nggak mati kenapa? Maksa banget nggak? Cuman hologram doang. Gua kira malah diselamatin sama si Jason Statham itu loh malahan. Iya, ngiranya kan ada skenario palsu gimana iya, gitu. Kalau menurut gua nggak make sense lah dia selamatnya, aneh gitu loh. Kayak maksa. Lu harus selamat, ntar lu mampus gitu kan, daripada mampus, lu selamat aja. Tapi kalau ngomongin kayak flashback adik kakaknya itu dapet sih menurut gua, karena semua tentang keluarga dong gitu. Antara si Dom dan si John Cena. Jacob. Jacob diperankan oleh John Cena. Iya, dulu kan kalau ntar spoiler lagi. Enggak, bentar gini. Nah, sebabnya gue sebel sama Suicide Squad 2 juga karena gue tuh masih kebawa image-nya si Jacob. Si John Cena sebagai Jacob di Fast and Furious 9. Terus di Suicide Squad dia pakai you know lah. Kakak ancut anjir. Enggak, helmnya juga tuh loh. Warnanya kan kayak emas. Iya, gua kalau ngeliat cuma norak beneran. Oh my god, jadi ya gitulah. Cuman kalau gore-nya dapet sih makanya gitu. Wah, gore-nya keren. Terus ke Fast and Furious 9 banyak unsur-unsur yang gue nggak suka. Contohnya kayak terbang ke bulan. Iya. Bukan ke bulan, ke luar angkasa lah. Luar angkasa pakai mobil aja. Iya, itu nyamperin satelit pokoknya intinya. Tapi saya nggak tahu sih. Menebak-nebak dong. Oke, film apa lagi, Bil? Lu yang udah nonton, Bil? Ya, kalau yang film-film nih yang nggak digarap Sony sih, ya pokoknya Sony gitu ya. Dan Break 2 nih gue baru nonton kemarin. Anjir, dia tidur dia. Dia nyetelin gue tidur, babi emang. Tapi emang bener sih. Don Break kedua ini lebih daripada yang pertama. Kalau yang pertama kan tentang perampok masuk ke dalam rumah. Kalau yang kedua ini lebih menekankan unsur kekeluargaan. Dan balas dendam. Dan balas dendam sudah pasti. Dan gore sudah pasti. Ini Sony lagi rajin banget nih bikin tema-tema balas dendam, gore. Terus gak sesuai ekspektasi endingnya. Dia memang di cerita yang di ini kayak lebih dinamis gitu kan. Maksudnya gak cuma fokus ke pencuri aja. Ya dia fokus ke dua sisi. Gue kan sempet bilang sama lu, gue bimbang kan. Gue mau nyalain si rampok apa ininya orang tuanya ini kan sempet bimbang gue kan. Gitu. Apa mungkin karena sekarang ini yang kedua juga udah lebih dimodalin gitu ya. Jadi bisa lebih luas kan. Kemarin kan settingnya kan gak cuma di rumah itu aja kan. Juga ke anak kecil kemana apa? Diculik kan? Itu yang anak kedua kecil. Itu kan? Ya, yang kedua kan diculik tuh kan. Jadi maksudnya ada beda set gitu loh. Iya, ada perjalanannya. Ada perjalanan. Kalau yang di satu kan cuma di satu rumah saja. Di rumah itu aja. Ini budgetnya udah lebih. Mungkin dulu yang pertama tujuannya cuma buat introduction aja. Oke. Siapa sebenarnya protagonisnya, siapa antagonisnya gitu loh. Iya. Oke, lanjut gue ya. Gue udah dua nih ya. Kan udah semua nih. Resident Evil Infinite Darkness. Lo juga udah nonton, lo nggak boleh diem di sini. Lo udah nonton nih. Iya, gue bacot juga sih. Oke. Lo dari segi, lo kan bukan fan Capcom. Ya, tapi suka aja lah. Gitu lah. Sekedar suka. Gimana sih Infinite Darkness? Infinite Darkness. Kita bicara story aja. Oke, story ya. Story kayaknya sih ini ya. Lambat ya, lambat gak menurut? Betul. Kelamaan. Yes. Kelamaan. Maksud gue gini loh. Ini gue teknis juga ya sekalian ya. Lu kalau misalnya lu besok bikin film pendek apa-apa, lu nggak yakin episodean, jadiin satu film aja, nggak usah maksa gitu loh. That's it. Sekarang berapa episode kemarin? 4 ya? 4. Lu ini deh, lu kalkulasiin durasinya, lu jadi sejam. Dan secara ending juga goblok gitu. Endingnya tuh bener-bener nggak bikin kita lega. Ini terjawab, ini siapa yang kan biasanya Resident Evil kan gini Bill. Kayak detektif di awal kita analisis detektif. Di ending ketahuan pelakunya ini. Di ending itu kayak ya udah lu musuh gitu aja. Iya, ya udah gitu. Lu ntar jadi monster terakhir gitu kan. Gue malah kasihan sama siapa tuh yang cewek Asia namanya? Shen Mei. Mati dulu. Duga gue anjir. Aduh di spoiler enggak apa-apa spoiler. Oke teman-teman sebelum melanjutin tolong nonton dulu filmnya, oke? 30 menit satu episode. Iya, dia kemarin tambah mau apa live action yang barunya? Kan ada potongan gambarnya. Welcome to Raccoon City apa judulnya kayaknya? Ya bener. Ntar dikasih gambar aja ya di podcast. Ya, gue kasih gambar. Resident Evil Welcome to Raccoon City yang akan rilis November 24 2021. Tapi sudah banyak sekali bocoran footage-nya. Kemarin yang terbaru keluar footage Chris Redfield dan Jill Valentine. Dan bener kata lo Bill, yang jadi Jill Valentine adalah yang di Ant-Man. Yang putih siapa namanya? Ya, jadi yang ngebak badannya Phantom apa siapa itu namanya tuh. Ya kalau boleh rasis dikit ya nggak cocok sih sebenarnya karena kita tahu kan Jill Valentine bukan dari ras itu kan. Kalau gue sih disayangkan di Leon tuh main karakter loh. Tapi kok milihnya ngasal gitu loh. Apa lo bilang Leon? Gue nggak berani sih kalau lagi gitu.
Tapi kalau gua ngeliat di Twitter ya, itu pada rasis semua emang komennya. Iya, Leon Sing Kennedy itu. Leon Sing Kennedy. Ada gua kelas satu komen di Twitter apa di mana sih pokoknya. Ada itu. Ya emang nggak cocok sih. Leon tuh kan perawakannya cowok-cowok ganteng gitu, tiba-tiba jadi gitu. Tell no tell. Si yang jadi Claire-nya cantik sih yang jadi Claire. Cuma nggak tahu sih. Kan nggak diurai gitu rambutnya Claire kan. Kita tahu kan mesti dikuncir kan. Iya dikuncir. Jadi ya kita nggak bisa kritik sebelum nonton filmnya, sebelum kalau nonton. Secara visual sih nggak cocok kita visual, gitu aja ya. Dan kemarin udah terbukti ketika reveal itu, yang komen pada, kok ada gini. Lu yang kesel sama pendapat kita gini nggak cocok apa visualnya ya sambil gak usah munafik anjir. Lu kalau nggak suka gitu lo ngomong. Bisa gue tunjukin foto ini? Lo pasti juga nggak suka lo. Iya, jangan gara-gara lu ngefans ya jadi fanboys. Garis keras. Terus RE dibully gitu-gitu. Lu kalau nggak cocok ngomong, jangan munafiknya. Gue pengen bahas What If tapi gimana ya? What If belum ngomong nih skor IMDb berapa nih? Oh iya ya, oke. Infinite Darkness sangat mengecewakan 5.8. 5.8 dari 10. Damn. Ya berarti hampir tapi popularitasnya menaik jadi 977. Karena pertama fan Resident Evil kebanyakan sangat mengidolakan Leon. Jadi ibaratnya tuh film yang ada Leonnya pasti laku gitu. Coba kalau kayak kemarin yang Vendetta itu yang menekankan kepada Chris tuh. Kayaknya film ini nggak bakal banyak fan kayaknya. Orang-orang taunya RE itu Leon. Iya. Lainnya udah pembantu gitu loh. Kalau orang awam ya. Orang awam, tapi padahal karakter pertama Resident Evil tuh si Chris sebenarnya. Dan sama yang lainnya itu juga penting gitu loh. Termasuk Ethan yang baru pun gitu. What If ya, gue pengen bahas What If. Gue belum nonton sama sekali. Gue diem di sini. Oke, lo diem. Ngudut aja berarti. Ngudut. Oke. Jadi What If itu seperti yang kita pernah jelasin di podcast sebelumnya, bahwa What If itu adalah gambaran bagaimana kalau superhero Marvel tuh bukan seperti superhero Marvel. Jadi kayak kan ada Captain America yang jadi si Steve Rogers ya, si cowoknya itu. Di What If ini episode 1 gue spoiler dikit, yang jadi malah si pacarnya si Peggy, siapa namanya? Gue Peggy, cewek. Di endingnya Endgame dia dansa bareng itu? Yes, betul, Peggy. Itu ya jadi. Ya, yang jadi itu. Tapi namanya bukan Captain Marvel, tapi bukan Captain America, tapi jadi Captain Britain, Captain UK, Inggris. Jadi pakai bendera Inggris gitu. Tapi ini kita bicara secara story, gue cukup menarik sih, soalnya gue bosen sama universe-nya Marvel ya sejak dari Avenger dan lain-lain. Ini tuh seolah-olah kayak dibalik gimana kalau begini. Berarti termasuk Shang-Chi lu juga belum nonton berarti? Shang-Chi belum gue. Belum ya? Gue belum nonton. Iya sih, di sini bioskop susah emang ya. Cuman emang karena itu juga nggak buka ya. Iya, karena Covid kan. Tapi ini ratingnya baru episode berapa ya? Episode 5 ini ratingnya udah 7,7. Emang bagus sih. Cuman lo suka nggak sih genre yang gini, yang kartun 3D gini? Ya gue suka aja sebenarnya. Gue apapun Marvel gue tonton sebenarnya. Gue tonton. Gitu. Cuman karena kemarin jadi episodean gitu. Kan mesti ngatur waktu. Yang biasanya film 2 jam 3 jam selesai, kita ngatur waktu gara-gara ntar abis, terus ntar minggu depan lagi gitu kan. Oh berarti lo lebih nunggu aja nanti biar full baru nonton semua. Iya. Gitu. Yang sekarang gue lagi Loki ini, gue juga belum selesai tuh episode 1. Dan ini juga ini guys ya, mereka tidak relate ya, maksudnya nggak episode 1 bersambung ke episode 2 nggak, tapi setiap episode tuh ceritanya beda-beda gitu. Gue malah nungguin yang lo bilang tadi, gimana Iron Man tuh jadi apa di situ. Iya, soalnya kan dia kayak pimpinan ya, kayak Batman-nya gitu. Oke, What If. Terus itu tadi yang lo udah mention Bugs Bunny apa sih? Space Jam. Gimana? Aneh kalau gue ngeliatnya. Ya kan kalau yang dulu kan ya udah gitu kan, kecampur dimensi gitu ya. Gitu aja udah kecampur dimensinya Looney Tunes. Sekarang dikait-kaitkan sama, ini spoiler nggak ya termasuknya? Nggak apa-apa spoiler. Anggap aja udah. Anaknya kan dipaksa sama LeBron ini suruh ikut basket gitulah, bentuk jejak bapaknya. Anaknya lebih milih ke video games dan itu dikaitkan dengan event E3. Ada E3-nya di situ. Di ending. Oh ya di ending ya, gue udah nonton. Ada E3. Lah itu anaknya itu udah nurut sama bapaknya, tapi akhirnya LeBronnya berpikir netral aja. Jadi kalau anak tuh jangan dipaksa gitu loh. Sama LeBron dikasih. Di sini permasalahannya adalah anaknya itu membangkang, melawan kan. Namanya anak kalau dilarang kan penasaran malahan. Iya, malah tambah jadi. Iya, tambah jadi. Ya itu, ya jadi masuk ke studionya apa? Warner Bros. Iya, Warner Bros. Ya kan dia bikin game juga tuh termasuk CP 2077. Termasuk Warner Bros juga ada di situ. Bentar. Emang Cyberpunk juga enggak ada Warner Bros ya? Warner Bros. Tapi utamanya Project Red dulu. Warner Bros. Oh, jadi kayak beli sahamnya gitu mungkin. Ya mirip gitulah. Gue juga kurang paham kalau studio-studio gitu. Oke. Oh iya guys, Spider-Man mau rilis ya. Spider-Man
No Way Home. Anjir, trailernya. Octopus, man. Lo yang fan Spider-Man 1 2 3 trilogi lawas, lo pasti bakal wow. Tahu. Tapi kalau misalnya nonton trailer terus lu kayak nggak wow biasa aja, berarti lu nggak kenal mereka musuhnya. Berarti mereka taunya cuma Spider-Man yang Homecoming kan. Kalau enggak yang Amazing gitu. Tetap waduh gila itu 2002 kan. 2004 ya Spider-Man 2. Kalau visual di situ kode-kodenya tuh ada Green Goblin. Ya, betul. Green Bomnya itu. Gua enggak tahu Green Goblin atau si Harry ya. Si Harry, Hobgoblin enggak tahu. Cuma kayak Green Goblin, Octopus, terus enggak tahu satu lagi siapa ya. Sama si sebenarnya gue juga suka sih sama si Hobgoblin di Amazing Spider-Man. Apa Lizard? Iya sih. Bukan Hobgoblin, si Goblin. Harry. Oh, Harry. Iya. Jadi Hobgoblin. Itu berarti ada dua universe-nya Harry berarti nanti kalau misalnya ini. Nggak tahu ya. Soalnya dia munculnya terakhir sih kan, di ending kan munculnya. Agak kecewa sih, tapi desainnya bagus. Oh, atau mungkin Rhino yang di akhir film Amazing Spider-Man 2 kan ada yang pakai baju batik. Iya. Itu dimunculin tuh harusnya tuh. Wah, epic gak sih? Sayang banget sih Amazing Spider-Man tuh enggak trilogi ya, cuma 2 ya. Iya. Tomb Raider Unspecified. Ada baru lagi. Yes. Ada baru lagi. Tapi unspecified statusnya. Jadi kayak misalnya kayak mungkin rumor atau gimana gitu. Tapi Tomb Raider siapa yang meranin sekarang? Angelina Jolie aja udah tua. Bukan, yang dulu kan pernah ada yang baru terakhir itu filmnya. 2018. Oh iya benar 2018. Gue udah nonton belum? Udah dong. Bagus. Ori gue main kaset, sorry. Oke, bagus gak? Lupa gue. Alicia Vikander. Iya sih. Ratingnya cuma 6 soalnya. Iya. Ratingnya 6,3. Iya sih. Dan kok lucunya kayak nggak terkenal ya? Maksudnya gue yang sering ngamatin dunia film aja gue nggak tahu kalau ini ada film baru ini. Apa itu paling yang nilai tuh gara-gara tocil aja gitu ah. Canda. Ya bisa jadi. Itu gini loh, dunia entertainment tuh kita bisa ngelihat dari berbagai sudut pandang gitu kan. Ya maybe. Ya, kan lu tahu lah Lara Croft gimana seksi gitu kan. Petualang yang seksi, yang hot. Oke, kalau gitu guys, segitu aja omongan filmnya. Kalau kita kupas semua bakal ngabisin durasi dan lain-lain. Udah hampir sejam. Oke, kalau gitu kita istirahat dulu sebentar teman-teman. Silahkan dengerin lagu berikut ini. Oke. Lagunya Big Z, original. Anjay, Big Z. Oke, kalau gitu bye-bye. Wake up dan dengarkan berteriak dan kau lepaskan emosi tak bisa bertahan, berulang kali pun sulit ku pendam. Siapa lagi yang berkuasa? Siapa yang bisa dipaksa? Mereka berkata aku takkan bisa menjadi seorang raja. Kamar ganti, siram wajahku dengan air aki, dorong tubuhku masuk ke jurang. Siap hariku datang. Ini penjajahan lama, mereka pun masih sama. Senyuman di bawah deritaku, membawa luka tak ada rasa aman. Aku melangkah pergi, berjalan menuju kebebasan. Dikata orang gila, aku hanya ingin perbedaan. Mereka buang ragaku, hancurkan mental batinku, mencaci maki rupaku, tunggu siap tak aku. Inilah realita. Batuk Pak Haji. Minum. Sponsor iklan. Nggak ada sponsor. Ini video podcast nih nggak ada sponsor. Oke guys, kita kembali lagi ke segmen kedua ya. Segmen yang dikhususkan oleh bintang tamu kita. Lu yang punya ide kok. Bisa-bisanya naruh gua. Oke. Jadi yang kedua ini kita pengen bahas tentang yang kemarin baru keluar di Kancah Gamer, sebuah segmen acara bukan segmen nih, sebuah acara ya. Yang diselenggarakan oleh PlayStation Showcase. Namanya PlayStation Showcase. Itu kita sempat miss tuh. Kita nungguin tanggal 9 jam. Tanggal 9 jam 3. Nah, kita udah bener loh ya? Iya. Enggak taunya di kita tanggal 10. Gue udah begadang jam 3 nyiapin kamera, nyiapin mic. Lu nginep di sini kan. Beran ketiduran bangun.
ternyata mundur sehari. Untung sehari. Coba seminggu gitu. Gak jadi gue. Gak jadi. Udah gak mood. Oke, kita bicara dari segi, jangan bahas tentang isinya dulu. Kita bahas masalah tentang misalnya susunan acaranya. Iya. Bagi lu gimana? Kan ini event tahunan ya, 2020 ada juga kan. Iya, showcase kan. Iya, showcase. IP baru yang dimunculkan. Yes. Dan IP lama yang ada sequelnya. State of Play gue udah kemarin udah react. Salah satunya itu ya, apa namanya kemarin? Horizon Forbidden West. Forbidden West. Ya, dia kemarin kan nggak masuk ya, karena kan dia sudah jelas semuanya, gameplay sudah ditunjukin, mekanismenya nanti ada alat-alat apa aja, traversalnya kayak gimana aja, terus rilis tanggal berapa udah ditunjukin semua. Jadi buat apa masuk showcase? Percuma masuk showcase. Iya, udah jelas. Tapi gitu. Sebelum itu kan lo juga udah nge-hype kan, lo, aduh ini Forbidden West. Iya, gue jujur aja daripada God of War yang Ragnarok ini ya, Horizon gue. Sejak gue main God of War yang 2016 ya, kalau nggak salah. Iya. Gue jadi goblok dengan kamera yang kayak gitu, guanya mungkin ya yang nggak adaptasi ya. Susah adaptasi, soalnya kan God of War kan seperti kita tahu kan gamenya gitu ya, hack and slash dengan musuh yang banyak kan. Kamera kadang dari atas, dari serong kanan depan, pindah-pindah gitu loh. Nah ini dari punggung semua. Tapi gini, kita secara finisher gimana menurut lu yang dari versi 1, 2, 3 dulu sama Ascension dibanding sama yang versi kemarin 2016 itu? Kalau combo banyakan yang ini sih Pak, yang baru ini. Soalnya senjatanya kan mayan ya hitungannya. Dan pertama kali kita menggunakan Kratos menggunakan kapak gitu loh, kapak yang tidak secepat serangan nyepamnya itu kayak Blade of Chaos gitulah. Kan kapak lebih lama ini. Cuman enaknya apa? Dia habis dilempar balik. Pas balik itu nyenggol musuh kena darahnya juga. Jadi bisa itu ya. Gimana sih serangan combo gitu? Iya, kayak bumerang gitu menurut. Iya, enak. Maaf ya, ternyata yang tadi lo maksud adalah God of War 2018. 18. Yang di PS4, guys. Masuk PS4. Yang lo kata tapi trailer 2016 Pak ya? Iya. Iya, enggak goti. Enggak, lo kata enggak goti. Klarifikasi. Namanya juga manusia Mas ya. Klarifikasi. Namanya juga enggak manusia. Makanya ini sebelumnya kenapa gue ngerubah konsep podcast kali ini, kita ngadepin laptop satu-satu karena biar kita bisa biar lebih teliti. Oke. Ya setidaknya kalau ada salah minim lah gitu. Oke. Dan gue dulu kan enggak punya PS4. Yoi. Tapi lo udah main kan God of War itu, udah main kan yang 2018, dan lo merasa itu tadi kan miss-nya ke kamera ya. Ke kamera aja sih gua ininya. Enggak adaptasi. Oke, secara susunan acara. Oke, tadi gimana menurut lo? Lu katanya mau ini nih, mau membahas tentang Project Eve setelah Kotor. Wah. Setelah Kotor kan, Star Wars Kotor, terus Project Eve kan. Itu gimana tuh? Oke. Jadi sebelum masuk ke segmen tuh gue bacain dulu guys ya. Apa game yang di reveal di showcase? Oke. Sebenarnya agak kecepatan tapi enggak apa. Asia. Oke. Jadi pertama kemarin yang di reveal tuh, ini nggak usah urutan ya, udah acak gak apa-apa. Star Wars Knight of the Old Republic remake. Ya Kotor tadi ya, Kotor. Tapi ini kok bilangnya remake, berarti dulu udah pernah ada. Emang udah ada. Oh gitu. Oke. Udah pernah ada. Terus Project Eve yang notabene mirip seperti Bayonetta ya, Bayonetta Nier karena ada ya gitunya, oke. Ya lu tau lah. Jangan dijelasin. Gini aja udah makanya. Oke. Ya. Tiny Tina's Wonderland, spin-off dari Borderland kemungkinan gitu, karena mirip sih, yang bikin kan 2K sama Gearbox. So ada Forspoken yang dulunya namanya Project Atia. Ya, Project Atia. Yang dibikin oleh Square Enix. Oh, studionya Square Enix ya. Square Enix. Terus ada expansion dari Rainbow Six Extraction ya, dengan tema apa kayak infeksi gila, virus dia main gitu. Lama nih kayaknya nih. Kalau gue lihat. Oke, terus ada Alan Wake Remaster. Penggemar Alan Wake nih harus nge-hype ya. Bukan yang DJ, bukan Alan Wake. Itu Alan Waker anjir. Walker. Walker? Iya. Bukan Waker? Iya. Kalau Jack Baker musuhnya RE7. Oh ya udah. Jadi jauh kemana-mana nih. Kalau Paul Walker yang main di FF. Oke. Grand Theft Auto 5 masuk ke PS5 3 generasi bener. 3 generasi ya. PS3, PC juga, Xbox, PS4, PS5. Terus ada Ghostwire Tokyo. Gue sempat ngiranya kemarin Ghostbuster ya, kayak hantu-hantu gitu ya. Lu bilang kan itu ada pocong tiba-tiba. Iya, kalau gue sih lebih, kalau yang ini pertama kali gue lihat ya, random anjir.
Iya sih. Game random gitu loh. Random. Tapi nggak tahu kalau bagi orang ada yang bagus gitu ya. Kalau gue sendiri random sebenarnya. Sebenarnya ya game-game Jepang gini gue sebenarnya agak gimana ya. Ya udahlah nggak tahu ya. Gitu. Terus ada Marvel Guardian of the Galaxy. Studio yang garap tuh sama juga seperti Marvel Avenger ya. Ya. Jadi gue nggak mau berekspektasi banyak-banyak, kemungkinan masih sama. Apa sih sistem yang mau ditambahin? Coba aja kasih kesempatan lagi. Iya, kasih kesempatan. Blood Hunt yang kemarin kita nebak apa? Bioshock. Terus apa lagi kemana nebak? Assassin's Creed. Pokoknya pokoknya banyak gitu. Sistem di situ, right? Tapi ternyata itu game vampir ya kemarin ya. Terus ada Deathloop. Deathloop tuh apa sih? Lu kemarin nggak tahu. Lu kemarin sempat ngomong, "Oh, ini Deathloop apa Deathloop gimana ya, sesuai namanya gitu loh. Die repeat gitu. Oh. Apa gitu. Ya gua enggak ini sih. Terus kemarin nih ada kayak Little Nightmare, Kid Amnesia. Gue bilang Little Nightmare soalnya kayak horror gitu gak sih? Yang mana sih, gue lupa sih. Yang trailernya cuman dari bawah terus merah-merah, terus ada kayak lorong gitu. Oh ada iya. Gambar anak kecil monster. Kayaknya ini mirip seperti Little Nightmare. Mirip sebenarnya. Terus ada Chia. Game yang fun kemarin tuh loh. Iya, yang kayak Moana. Kayak Hawaii gitu ya. Iya, kayak Hawaii. Moana. Cocok banget tuh. Uncharted masuk ke PC. Let's go. Akhirnya setelah banyak rumor masuk PC beneran di tahun 2000 berapa ya? 21 atau 22 ya? 22. 22. Early 2022. Gua enggak tahu ya itu yang 1 2 3 masuk juga apa enggak. Soalnya kan di gambarnya sama trailer kemarin 4 sama Lost Legacy. Iya, 4 Lost Legacy. Iya, betul. Gak tahu kalau nyusul ya. Gak tahu. Karena ini masuknya bukan Uncharted 4 tapi Legacy of Thieves Collection. Iya. 1 2 3 kita enggak tahu masuk apa enggak tuh. Iya. Kan banyak yang kayak ngapain sih gue udah terlanjur beli yang eksklusif di PS4 kok tiba-tiba. Ya salah lu beli PS di akhir-akhir penghujung umurnya. Dulu kan orang bela-belain, aduh pengen nyobain Uncharted. Ya jangan gini lo kalau beli PS4 tuh jangan gara-gara game yang eksklusif di situ. Lu harus tahu umurnya PS4 nih tinggal berapa lama gitu loh dari PS5. Jadi ya udahlah kasih aja yang ke PC. Kalau boleh tahu umurnya berapa sih PS4 itu? Udah lama, guys. Cuman kalau gua ngeliat rilisnya sih tahun berapa ya? Takut salah gue ntar ngomong. 4 coba ya. Yang Fat. Nyaris 7 tahun. Diperkenalkan pada November 2013 menurut tekno.kompas.com ya. Dan sekarang udah masuk 2021. Udah sampai 7 tahun ya. Uncharted rilis tahun? Nah itu Uncharted gue 4 yang 4 dulu 4. Apa? Uncharted 4 rilis tahun? Uncharted 4 2016. Ya udahlah, udah lama loh. Kasih aja lah lepas. Ngapain sih? 2013 2016 ya udah lama. Lagian gini loh, gimana namanya? Kan dia masuk PC bener ya. Terus dia masih nunggu sampai 2022 misalnya. Itu nggak mungkin gamer PC ya. Gamer PC nggak tahu jalan ceritanya sama sekali. Iya, rata-rata semua orang pasti udah main. Pada tahu. Ya. Cuman kan experience-nya beda ya kayak FPS mungkin kan. Dan juga kan ya itu experience kan lo di konsol kan gini ya pakai keyboard enak pasti. Iya, lebih enak. Berarti lo tetap setuju ya hitungannya? Ya setuju aja, kenapa enggak gitu loh. PS tuh enggak ngurusin lu gitu loh. Dia juga butuh duit lagian. Gini. Lagian kan nanti nih ya, misalnya habis showcase kemarin kan game eksklusif ya yang baru-baru banyak kan. Ya udahlah Uncharted lepas aja gitu. Ini gue juga mau ngatain nih orang-orang yang nganggep bahwa gamer PlayStation tuh adalah the best. Maksudnya kayak game PS tuh pasti the best gitu. Iya, lu tenang aja udah paling aman itu. Sebenarnya PC tuh kan banyak yang suka gitu, Bil. Lu misalnya punya PS, wah lu gamer sejati punya PS. Padahal dude, emang gue tanya sama lu, emang bikin game tuh pakai apa? Gue tanya awalnya, pakai PC. Pakai gamebot? Nggak mungkin kan? Pakai PC. Lu nggak bisa gitu loh. Nggak bisa kalau lu punya PS jadi wah gue paling merajai gitu. Paling seram, aku tidak siap seperti sebelumnya gitu kan. Nggak gitu. Dan kalau kita misalnya anggap aja ini kita bicara masa depan ya, PlayStation semua gamenya bisa diporting ke PC. Wah berarti PC tuh jadi perangkat yang paling wah banget nggak sih? Iya, kalau misalnya kan makanya PC ya udah PC, nggak ada PC 2, PC 3 kan makanya. Iya. PC itu ya udah. Ya ada, maksudnya lebih ke komponennya. Iya, tapi kan namanya nggak PC 2. Iya sih. Perdebatan antara gamer konsol dan PC itu selalu. Tuh ngapain sih? Kubu biru, kubu hijau ngapain? Ntar, kubu biru tuh PlayStation, kubu hijau tuh Xbox dan PC. PC hitam. Padahal CEO-nya ya di sana tuh nggak tahu di luar negeri pokoknya lagi ngopi bareng sekarang. Yoi. Gak ada musuhan. Yang bikin PlayStation sama Xbox tuh ngobrol. Kitanya aja emang. Iya. Aduh. Yaudah lanjut Marvel Wolverine. Oh my God. Oh my God.
Ini fun fact Bil, gue cerita dikit ya. Dari gue SD kan suka kan SD kita pelajaran menggambar, suruh gambar karakter, gambar pemandangan gitu. Yang lain gambar pemandangan kan, gue gambar karakter. Wolverine. Dari dulu. Nggak pernah gue gambar apa Mamang Garok, nggak pernah. Gambarnya Wolverine gitu selalu. Akhirnya diangkat sama Insomniac ya. Akhirnya. Kalau gue lihat gini sih guys, sebenarnya guys. Kenapa kayak Guardian of Galaxy, Avenger yang bikin Square Enix. Iya. Sedangkan Insomniac, lu lihat sendiri deh, yang diangkat kan kayak satu-satu superhero-nya. Iya. Mungkin dia nggak mau ceritanya nanti berantakan kalau semua superhero ngumpul kan. Yes. Jadi mengapa ngangkatnya Logan? Miles Morales dibikin sendiri. Iya. Spider-Man dibikin sendiri. Dia nggak mau pecah nanti mau ceritanya, nggak mau hancur gitu loh, campur-campur. Soalnya susah, mereka kan sama-sama dominan ya kita bicarakan. Soalnya kayak apa? Avenger tuh kan gimana cara lu nyimbangin cerita di saat di situ ada Iron Man yang ikonik, ada Captain America yang ikonik, jadi satu kan susah. Iya, sedangkan game sendiri belum ada semua ya, belum ada semua. Guys, datang ke Sunny Siva Production, dia bakal nge-review semua itu di showcase tuh dari awal live sampai selesai ya kan. Reaction nanti ada sendiri guys. Dan di situ ada konten jadi saat. Dan di situ juga ada seorang pengganggu ya yang baru bangun tidur jadi cuma diem aja. Iya dia migrain nih gaya-gayaan, enggak ngapa-ngapain padahal. Gaya-gayaan pusing. Cok pusing bener gue itu baru bangun tidur. Oke, lanjut ya. Gran Turismo 7. Ya, gue kurang suka game racing kalau gue sih. Yoi. Ya, jadi, tapi lu masa game racing lu bener-bener alergi game racing? Lu nggak pernah main? Burnout suka gue, Burnout, Underground suka. Tapi udah setelah itu Need for Speed? Gak suka. Lu nggak suka Need for Speed? Gue nggak tau suka game balapan setelah Underground dan Burnout itu yang ada. Terus Most Wanted lah. Ya Need for Speed. Iya. Setelah itu udah lepas gue di game balapan. Jadi emang kayak game balapan tuh buat lu cuman sekedar jajal-jajal doang. Jajal-jajal doang. Tapi Burnout bukan termasuk racing kalau buat gue, lebih kayak brutal kayak iya, rusuh gitu sih. Iya, apalagi berarti lu kayak lu kayak downhill suka dong? Suka. Downhill. Suka. Soalnya rusuh, bisa lempar botol, bisa nendang gitu kan. Iya. Terus apa game ada kok kayak road race apa gitu yang game-game gitu. Terus Spider-Man 2 yang tadi udah lo mention ya, Spider-Man 2 menghadirkan karakter villain yang ikonik juga, Venom. Gue kemarin no clue. Gue ngiranya kan ada suara tuh, oh ini lizard nih pasti lizard. Udah Venom dong. Gitu. Venom dong gitu. Venom pasti. Oke, sampai di penghujung acara kita dikagetkan dengan God of War. Ragnarok. Akhirnya diresmikan namanya Ragnarok. Padahal sebelum itu ngomong tidak dikonfirmasi namanya Ragnarok. Ya kalian God of War 2 gitu ya. Iya. 2 atau apa gitu. Tapi dikonfirmasi namanya Ragnarok. Tuh, Pak. Jadi dengan of course karakter yang masih sama ya, si Kratos dan si Atreus. Atreusnya udah masuk remaja ya? Yes. Remaja. Dan dengan wajah yang menurut gue berbeda jauh. Dan di sini kalau gue lihat sekilas dari pribadinya Atreus mulai berani ngelawan. Oke, tambah ngelama sama orang tua. Iya, soalnya dari kecil sama bapaknya masih Kratos itu tuh kan kayak diatur gitulah. Ya. Akhirnya makin gede bangkang. Ya kemarin di trailer gue kayak ngeliat aneh Atreus jadi gini. Tapi si Kratos as always. Iya, gua keren tuh yang dia pakai apa? Kayak bulu-bulu itu. Iya, bulu-bulu hitam itu. Kut yang bulu itu, gila. Terus disambut dengan Freya datang. Yoi, Freya. Lu ntar bisa lihat nih, ini sama Bagus tunjukin gambar desainnya Freya. Ya, posternya gila, itu kayak sangat dendam sekali dia mukanya. Oke, lo tadi udah nyebutin sebelum podcast ini kita mulai, lo sempat nyebutin ada sebuah teori-teori yang yang menggambarkan bahwa Freya tuh ada dendam di situ. Iya, gua sebenarnya ini sekedar iseng sebenarnya ya. Oke. Gua kan abis nonton showcase itu, gua tonton lagi trailernya sendiri setelah lu pulang itu kan. Oke. Gua ngeliat si Freya ini kan bajunya lain dari yang di pertama dulu. Terus gua nyadar kok kayak yang celana apa sepatunya ya, itu kayak sama yang dipakai Baldur gitu. Gua coba cari gambarnya Baldur. Oke. Baldur sama Freya. Coba ini gue searching ya. Ini gambarnya Freya. Go Ragnarok of War. Freya. Sebenarnya gue baca dulu ya. Freya dikenal dengan julukan Witch of the Wood, penyihir hutan. Dewi mitologi Nordik yang membantu Kratos dan Atreus di awalnya. Karena anaknya si Baldur dibunuh ya. Oke. Ini agak sedikit spoiler ya. Dia akhirnya dendam, menurut lu bakal ada dendam kesumat. Sebenarnya gue agak no clue sama Freya karena kan gue nggak terlalu menguasai dewa dewi Nordik ya. Gua ini sih, gua langsung ngefan sama Freyanya ini sih beneran. Dia termasuk keren aja yang kedua ini. Sebentar, dia termasuk nggak mamah muda ya. Suaminya kemana sih? Odin. Kemana Odin? Nah itu dia. Where is Odin? Mungkin nanti dibahas sih. Oke, yang di reveal ada 3 ya. Yang ada 2. Thor sama Tyr. Tyr. TYR.
Tir ini nggak tahu kalau di Gotobar kemarin kalau nggak salah gue lihat tangannya 2 Mas Yan ya. Tangannya 2. Nggak tahu ya, tak coba lihat lagi. Emang tangannya 1 harusnya? Tahu gue Tir ini tangannya putus 1. Putus 1 digigit Fenrir. Fenrir itu anaknya Loki. Gitu. Fenrir tuh kalau teman-teman familiar tuh kayak serigala gitu bener. Ya serigala yang ada di Thor apa? Yang Thor Ragnarok. Ya Ragnarok juga namanya. Thor Ragnarok. Kan ada yang serigala gede itu hitam. Ya itu Fenrir. Fenrir. Terus sebenarnya kalau misalnya kita mau iseng Bil ya, sambil podcast gini terus sambil bilang gini apa namanya? PlayStation sponsori ini, terus lo dikirim konsol PS kan. Terus gue dikirim Xbox misalnya. Terus kita bisa melakukan episode utuh 1 jam comparison Xbox versus dipinjemin lah enggak apa-apa. Ya dipinjemin aja enggak apa-apa. Sehari doang. Enggak sehari sih. Seminggu lah kira-kira seminggu. Pinjemin aja. Pinjemin aja. Gue juga belum pernah megang stick DualSense itu loh. Iya. Pernah megang. Iya. Lo PlayStation terus gue Xbox. Xbox apa? Xbox One apa? Xbox apa sih? Series X. Atau gue Series S. Ya, Series S. Udah gitu. Udah itu aja. Siapa tahu lo ya. Anjay. Siapa tahu ya didengarnya. Siapa tahu ya didengar. Oke. Ya udah guys kalau gitu kayaknya udah banyak banget kita ngobrol udah hampir 2 jam gitu. Ya ntar paling lu edit jadi tinggal berapa gitu. Bisa jadi gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Billy aka Staniseva Playground sudah menemani podcast malam ini, podcast yang ke-8. Udah 8? Udah 8 ini. Masa udah 8 kali? Udah 8 kali, iya. Tapi kalau lo nyari yang 1-2 udah nggak ada sekarang, soalnya 1-2 udah di take down entah kemana. Ini udah tapi ke-8. Udah 8 beneran? Yes, true. Ini udah ke-8. Karena kemarin lo terakhir kan lo kan ke-6. Terus yang ke-7 gue sama saudara gue, ini lo yang ke-8. This is it, number 8. Nah, yang total sama gue berapa episode berarti? Yang total sama lo sama gue doang, ya. buat sama lo ya. Semuanya. Lo tuh episode 3, 4, 5 3, 4 ya 3, 4, 5 sama 8 ini 3, 4, karena 5, yang 6 gue solo berarti ya? 6 gue solo. Yaudahlah Bil, kalau diterusin ini panjang lagi ntar. Oke, intinya terima kasih udah nonton podcast ini, udah dengerin podcast ini juga. Terima kasih Mas Billy juga, Staniseva Playground. Subscribe di Staniseva Playground. Update apa nih bentar lagi? Ada spoiler nggak? Reaction itu kemarin. Reaction apa? Ya showcase. Oke. Iya, lihat dia nanti gaya-gaya migran. Malah perut berak padahal. Anjing. Yaudah, nanti kalau showcase juga reaction juga sih sama-sama aja, tapi yang rencana kapan nih? Deket-deket ini berarti. Deket-deket ini ya. Deket-deket ini. Oke, biar teman-teman kan bisa lebih tahu juga apa sih yang kita omongin dari tadi. Apa sih video showcase tuh kayak gimana ya, nanti kan bisa dilihatin gitu. Oke. Dan Billy mungkin ada lo nerusin itu enggak sih subtitle gitu? Ya nerusin. Cuman nih gua deket ini showcase itu rencananya. Terus nanti paling ya gua main live stream ini gua subtitle mungkin. Oke. Soalnya kalau gua terusin Last of Us unboxing ya gua belum ada duit. Yoi. Mungkin kedepannya nanti ada. Lu kalau mau dandanin gua enggak apa-apa udah. Secara konten tuh Staniseva Playground tuh lebih bermodal loh guys. Unboxing loh anjir. Unboxingnya jutaan lagi. Pala lu bau. Ya itu kan kemarin harddisk berapa tuh? Harddisk. Nabung. Unboxing apa lagi gue? Sony ini dong pinjem lah buat unboxing. Gua tujuannya satu mau megang sticknya doang gua. Iya gitu. Tapi jangan kirimin sticknya doang, nggak bisa buat apa-apa. Kalau gitu, yaudah Billy mungkin ada yang ingin disampaikan promosi tadi film. Film kan dari awal tadi ya. Oh ya udah. Daripada terbangun hype, kecewa. Oke. Ini gua ngilang dulu abis itu. Anjay. Nggak mau lo kasih tahu misalnya this is gonna be the last or this is gonna be atau gitu nggak ada ya. Tidak. Oke. Ntar spoiler jatuhnya. Ya udah nggak bakal gue terusin. Ya udah gue pulang. Ya udah. Jangan lu pulang dulu ntar. Ya udah kalau gitu guys. Sehat selalu, Big Z out. Anjay. Lo gak mau spoiler gitu? Spoiler